Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, jalan Nabi yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti saat ini. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang membangun paradigma Quran. Jadi untuk pembahasan selanjutnya, marilah kita simak penjelasan dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan kita kali ini yaitu tentang membangun paradigma Qurani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli isi ajarannya, lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di atas siratal mustaqim atau jalan lurus Allah Subhanahu wa taala, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khatimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai suluh kehidupan. Dalam kedudukannya sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran memainkan peran penting lainnya, di antaranya sebagai pilar Islam dan otoritas tertinggi dalam persoalan-persoalan spiritual dan etika. Setelah Al-Quran dibaca dan dihafalkan, tentu harus dibangun formula-formula lanjutan agar Al-Quran menjadi paradigma di kehidupan modern. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peran penting paradigma Qurani dalam kehidupan modern, terbagi atas beberapa bagian. 1. Meluruskan akidah manusia, terbagi atas beberapa bagian juga. A. Menegakkan pokok-pokok tauhid. B. Menasihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Dan C. Meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan fana akan diterima di akhirat. 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia, terbagi atas beberapa bagian. A. Meneguhkan kemuliaan manusia. B. Menetapkan hak-hak manusia. C. Meneguhkan hak-hak duafa dalam kurung orang-orang lemah secara ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian B, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. 1. Tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. 2. Kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. 3. Pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri dan penghormatan kepada kepribadian individu. 4. Tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu paradigma Al-Quran mengenai pendidikan Islam. Nah, paradigma terdiri atas 5. Yang pertama yaitu tarbiyah imaniyah, yang mana pendidikan dalam Islam diarahkan untuk penanaman nilai-nilai keimanan disertai dengan penguatan aspek-aspek keimanan sehingga menjadi fondasi spiritual bagi kehidupan seseorang. Nah, dengan demikian, pendidikan dalam Islam bukan pengusung paham teisme, melainkan justru mendukung adanya paham teisme atau berketuhanan sebagai pangkal dari segala eksistensi di alam semesta. Nah, dalam realisasinya, pendidikan harus diupayakan bermuara pada pengukuhan iman seseorang yang menjadi dasar dari segala pola pikir,
pola sikap, dan pola perbuatan manusia. Yang kedua yaitu tarbiyah khuluqiyah, yang mana pendidikan dalam Islam juga diarahkan sebagai sebuah proses pendidikan untuk menata kepribadian, akhlak, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam perluasannya, akhlak yang mulia merupakan salah satu output dari pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu tarbiyah jismiyah. Tidak bisa dipungkiri bahwa jasmani yang sehat merupakan suatu keniscayaan bagi kelangsungan hidup manusia. Demikian halnya demi tegaknya agama dan peradaban Islam. Umat muslim harus memiliki fisik dan jasmani yang memberinya kekuatan dalam mengemban semangat syiar nilai-nilai Islam. Nah, disinilah Al-Quran memberi penegasan akan pentingnya memelihara jasmani, yang mana tarbiyah jismiyah menjadi tak terelakkan dalam koridor pendidikan Islam. Yang keempat yaitu tarbiyah akliyah. Nah, jasmani yang kuat tanpa disertai akal yang sehat hanya akan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan, karena peradaban manusia dibangun melalui eksplorasi dan kreasi akal budi manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari optimalisasi potensi intelektualitas manusia. Nah, yang terakhir yaitu tarbiyah nafsiyah, yang mana tarbiyah nafsiyah di sini merujuk pada pendidikan jiwa atau lebih berkaitan dengan aspek-aspek mental yang dimiliki manusia. Kombinasi jasmani dan akal tidak akan lengkap tanpa disertai keberadaan mental yang kokoh atau jiwa yang stabil. Bagian D mengaplikasikan kerangka paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani yang bersifat holistik integral bisa diterapkan dalam setiap aspek pendidikan, baik informal seperti pendidikan di dalam lingkup keluarga, hingga dalam konteks formal penyelenggaraan tingkat satuan pendidikan di Indonesia yang diterapkan salah satunya melalui pintu kurikulum. Yang pertama, dalam level pendidikan informal seperti dalam keluarga, keenam komponen paradigma Qur'ani di atas bisa dijadikan panduan bagi kedua orang tua untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak dalam meniti kehidupan dengan menekankan pada beragam aspek kehidupan seperti dalam hal keimanan dengan mengajarkan sholat dan doa atau tarbiyah imaniyah, mendidik etika kepada diri dan sesama atau tarbiyah khuluqiyah, mendorong anak untuk rajin berolahraga atau tarbiyah jismiyah, mendisiplinkan anak untuk belajar atau tarbiyah aqliyah, membangkitkan kepercayaan diri anak atau tarbiyah nafsiyah, dan pengenalan hak dan kewajiban anak atau tarbiyah ijtimaiyah. Yang kedua, untuk level pendidikan formal, kurikulum menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum memegang peranan penting dalam proses pendidikan karena ia merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat, akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Khairuddin, 2007-2009. Kesimpulan paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Pengembangan eksperimen-eksperimen pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Itulah tadi teman-teman pembahasan dari materi tentang membangun paradigma Quran. Semoga apa yang dijelaskan oleh pemateri tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.